Isu minimnya investasi yang masuk ke IKN sempat membuat suasana memanas saat debat perdana Cawapres pada Jumat 22 Desember lalu. Topik tersebut ditanyakan oleh panelis tetapi muncul dari para kandidat sendiri. Lalu, siapa yang paling diuntungkan dari isu tersebut? Mulanya, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan komitmen pasangan Prabowo Gibran untuk melanjutkan pemerataan pembangunan IKN. IKN yang berlokasi di Kalimantan Timur merupakan simbol pemerataan pembangunan Indonesia karena akan membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Gibran saat debat menyebut banyak pihak yang mengira pembangunan IKN akan dibiayai sepenuhnya dari anggaran negara. Padahal, APBN hanya menanggung 20% biaya pembangunan karena 80% lainnya berasal dari para investor domestik dan asing. Pernyataan itu pun ditanggapi oleh Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dan mengatakan pasangan Ganjar Mahfud sepakat pembangunan IKN harus dilanjutkan. Namun, Mahfud tergelitik dengan pernyataan Gibran soal pendanaan IKN tersebut. Pasalnya, menurut Mahfud, ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha tertentu. Mahfud mengatakan, seharusnya pendanaan sesuai dengan tujuan awal, yaitu mengundang investor. Tetapi, berdasarkan yang Mahfud ketahui, justru belum ada satupun investor yang masuk ke IKN. Lalu Mahfud pun kembali bertanya kepada Gibran untuk menyebutkan investor yang sudah masuk ke IKN berdasarkan pengetahuan Gibran. Saat menjawab pertanyaan itu, Gibran pun meminta agar sepulang dari acara tersebut, Mahfud mencari di Google terkait investor yang sudah masuk ke IKN. Di sisi lain, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa pasangan Anies Muhaimin sejak awal tak berencana untuk melanjutkan pembangunan IKN. Pasangan Amin beralasan karena masih ada hal lain yang lebih mendesak untuk dilakukan oleh pemerintahan yang akan datang. Mendengar pernyataan itu, Gibran lalu mempertanyakan konsistensi Muhaimin karena sebelumnya pernah ikut potong tumpeng saat peresmian IKN. Terlepas dari perdebatan itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi IKN, Agung Wicaksono mengungkapkan bahwa sudah banyak investor domestik yang masuk dalam pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Menurut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, total investasi yang telah ditanamkan di IKN selama 2023 telah mencapai 41,4 triliun rupiah. Khusus untuk investasi asing, Agung juga mengatakan bahwa sudah ada investasi dari FIFA yang rencananya akan membangun pusat pelatihan untuk PSSI. Korea Selatan, Singapura, Jepang, Cina, dan Malaysia juga masuk dalam daftar 5 besar calon investor asing di IKN. Kemunculan isu IKN dalam debat Cawapres itu, menurut Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwikaniago, sebenarnya menguntungkan Gibran. Dengan menggunakan isu IKN, Gibran bisa menyerang kelemahan lawan. Terhadap Muhaimin misalnya, Gibran bisa menyerang dengan isu inkonsistensi sikap Muhaimin soal IKN. Sementara terhadap Mahfud, karena dia juga berada di dalam pemerintahan sebagai Menko Polhukam, tentu tak bisa secara frontal menolak IKN.